Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk anak-anak yang sudah pernah mendengarkan Injil, khususnya melalui gerakan Reform Injili. Kami berdoa di Indonesia ada sebagian pemuda-pemudi, remaja dan anak-anak yang ditanamkan firman yang benar, yang ditanamkan Injil yang benar. Dan dari kecil mereka melihat Kristus satu-satunya juru selamat. Dari mereka masih kecil mereka mengetahui di luar Kristus tidak ada penebusan, tidak ada pengampunan. Dan mereka boleh mematuhkan diri, mereka boleh melibatkan diri di dalam gelombang pelayanan sepanjang sejarah yang Tuhan tetapkan di dalam dunia ini. Kami bersyukur ada orang seperti Paulus, Petrus, seperti para bapak gereja, seperti para misionaris yang menjadi contoh dengan tidak menghiraukan mati hidup sendiri, untung rugi sendiri, menjelajah ke seluruh muka bumi memberitakan Injil. Menjadi teladan bagi kami, mendorong kami. Kami bersyukur Tuhan tetap bekerja di zaman ini untuk membangkitkan orang-orang menjadi anak Tuhan yang memberitakan Injil, yang menaburkan benih. Beri kekuatan kepada kami untuk mengikuti mereka. Dan kami bekerja dengan setia sampai bertemu dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita akan membaca kitab suci yang tetap adalah hukum yang ke-8. Sekali lagi kita membaca dari Keluaran pasal ke-20. Saya membaca 12, saudara membaca 13 sampai ke 17. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Semua. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Saudara-saudara, hari ini kita harap bisa selesaikan hukum yang ke-6, yaitu jangan membunuh. Minggu lalu kita telah membicarakan salah satu paradoks yang paling sulit dimengerti dan selalu menjadi batu syak bagi banyak orang yang mau menerima Tuhan Yesus adalah mengapa yang suruh manusia tidak boleh membunuh juga memerintahkan Israel membunuh. Hukum ini adalah hukum yang diberikan kepada Musa yang pernah membunuh. Musa pernah membunuh. Maka Tuhan berkatakan, Musa sekarang perintahkan orang Israel jangan membunuh. Seorang yang sendiri pernah membunuh, lalu harus memberitakan tidak boleh membunuh. Bagaimana perasaan dia? Inilah paradoks. Musa disimpan dan tidak dibunuh, sehingga orang tua Musa adalah pelanggar hukum. Lalu Tuhan memakai orang akibat pelanggar hukum untuk menyampaikan hukum. Mengapa begitu? Hari 10 hukum diturunkan ke dunia. Karena Musa begitu turun melihat orang Israel sedang menyembah akan berhala, yaitu lembu dari emas. Maka kemarahan itu begitu besar. Dia melempar kedua batu loh yang dengan tangan Tuhan Allah sendiri menulis 10 hukum di atasnya. Dan Tuhan suruh Musa mengatakan, barang siapa yang takut kepada Allah datang memfihak aku. Di antara 12 suku, hanya satu suku yang datang kepada dia, yaitu suku Lewi. Lalu Tuhan memerintahkan, sekarang ambillah pisau dan bunuhlah saudaramu. Hari itu hukum diturunkan, 3.000 orang yang dibunuh. Baru mau disampaikan jangan membunuh,
Musa buka mulut, bunuh dulu. Mengapa begitu? Ini semua melampaui pemikiran manusia. Orang yang tidak mengerti paradoks selalu melihat Alkitab berkontradiktif. Orang yang tidak mengerti paradoks selalu mengatakan Allah itu pelin-pelan. Allah sendiri tidak menjalankan apa yang dia katakan. Apa sebab dia memerintahkan manusia menjalankan apa yang dia perintahkan? Bukan saja demikian, yang paling menjadi syak, paling menyandung manusia yang mau beriman adalah Tuhan Allah pernah mengatakan kepada orang Israel, bunuhlah 7 suku Kanaan dan tidak boleh sisa 1 orang yang ditinggalkan. Hancurkan mereka, musnahkan mereka seluruhnya, dari paling tua paling sampai paling muda, dari orang-orang yang di atas berjabat tinggi sampai rakyat jelata. Tidak boleh membiarkan 1 masih hidup, baik perempuan maupun anak. Bukankah ini merupakan satu hal yang begitu kejam, ganas, tidak manusiawi, sehingga manusia sulit percaya Alkitab ini firman Tuhan? Mengapa Allah menyuruh orang Israel kaum pilihan untuk membunuh bangsa-bangsa, suku-suku? 7 suku di kanan harus dibunuh habis. Maka sepanjang sejarah, khususnya teolog-teolog liberal, teolog-teolog yang mempunyai otak yang tinggi sekali, tapi hatinya sulit mau taat kepada Tuhan, lebih baik turun daripada kedudukan profesor, jangan mengajar. Oh, kalau tidak ada banyak orang yang berkhotbah, kebaktian bagaimana? Lebih baik tidak ada nabi 400 tahun daripada ada nabi-nabi yang palsu. Lebih baik manusia lapar tidak makan daripada makan racun. Saudara-saudara, untuk mengisi kebutuhan-kebutuhan yang kelihatan seperti mendesak, maka terlalu banyak tempat latihan dan terlalu banyak orang yang dilatih yang tidak beres, mengakibatkan manusia yang kira dia sudah beriman kepada Tuhan, iman salah. Kira sudah berbakti kepada Tuhan, berbakti salah. Kira sudah melayani Tuhan, melayani salah. Sebelum Paulus kembali kepada kebenaran, dia melayani Tuhan. Iya dong. Dia merasa dia melayani Tuhan. Dia makin melayani Tuhan, makin menganiaya orang Kristen. Dia makin berkhotbah, hancurkan Yesus Kristus. Dia makin menjelajah, makin menangkap orang Kristen masuk ke dalam penjara. Itu pelayanannya. Dia kira dia melayani. Sekarang begitu banyak gereja-gereja kira sedang melayani, yang diajarkan tidak beres. Begitu banyak orang kira melayani, kira berkhotbah, tapi yang dikhotbahkan tidak benar. Mereka tidak pentingkan benar dan benar. Pokoknya layani dulu karena perlu. Maka mari kita mengisi. Saudara-saudara sekalian, kenapakah Tuhan mempunyai begitu banyak kesulitan? Dan kesulitan itu tidak gampang diterima, bukan? Banyak ayat-ayat Alkitab yang sangat sulit diterima. Itu sebab orang liberal sendiri tidak bisa percaya. Kalau dia sendiri tidak bisa percaya, lalu bagaimana? Dia berusaha membelokkan artinya, twisting the truth, twisting, manipulasi dan putar balik arti sesungguhnya. Tafsir untuk sesuai dengan otak. Kedua, dia hindarkan bagian-bagian ini. Tidak usah khotbahkan ini. Tetapi pendengar bukan orang bodoh. Banyak pendengar membaca lebih rajin daripada pendeta. Waktu pendeta tidak mengerti dan sebarang khotbah, yang pendengar itu 2 macam. Semacamnya membabi buta, mematuh kepada pendeta. Ini hamba Tuhan pendeta, mari kita taat kepada dia. Ya ikut jalan. Itu yang disebut Yesus Kristus. Yang buta memimpin yang buta. Dua-dua jatuh ke dalam jurang. Kita tidak boleh begitu. Kita harus mengisi kebutuhan orang paling pintar. Dan membawa kepintaran dan otak mereka di bawah pimpinan Roh Kudus. Nah, ini tugas dari reform. Reform theology is not rationalist. But reform people should be very rational. Kita harus sangat rasional, tapi kita tidak mentakluk kepada rasionalisme. Kita harus dengan pakai rasio semaksimal mungkin, tapi kita tidak menjunjung rasio sebagai ilah. Nah, sulitnya di situ. Saya bersyukur kepada Tuhan selama 19 tahun
Kita telah mengisi orang-orang yang paling berotak di Indonesia. Selama 19 tahun orang yang paling pintar berpikir mendapatkan banyak jawaban dari gerakan ini. Saya tidak mau membanding, jumlah kita lebih banyak dari yang lain. Itu soal kedua. Keep the quality first. Then the quantity surely will come up. Memelihara kualitas itu dulu. Mengapa sih Allah yang mengatakan tidak boleh membunuh, dia suruh orang membunuh? Mengapa sih istilah jangan boleh membunuh perintah ini suruh seorang yang sudah pernah membunuh untuk mensiarkan? Ini semua harus kita selesaikan. Mengapa Tuhan membunuh begitu banyak, lalu dia mengatakan engkau jangan membunuh? Masih ingat minggu lalu seorang profesor yang saya kutip adalah Chen Ku-ing, the philosopher, the professor of philosophy in Taiwan University. Kira-kira 35 tahun yang lalu tulis satu buku The New Image of Jesus. Yesus Sin Hua Xiang. Dalam buku itu dia menghitung Yehova membunuh berapa banyak. Seluruh perjanjian lama mencatat orang yang dihukum, dibunuh, dimusnahkan oleh Allah. Itu berjuta-juta orang. Dia mengatakan, I cannot believe. Aku tidak bisa percaya Allah yang kejam seperti ini. Lalu dikatakan Allah mengasihi dunia. Itu omong kosong yang luar biasa, tidak bisa diterima. Saya seorang intelektual, saya tidak bisa terima. Orang intelektual melihat Alkitab lalu tidak bisa percaya. Tidak bisa menerima apa yang dicatat di sini karena kesulitan, bentur dengan rasio. Reaksinya ada dua. Pertama, melawan Alkitab. Kedua, menjadi liberal. Itu aja. Dua-dua musuh. Musuh dalam selimut itu liberal. Musuh yang jujur itu di luar. Jangan kira orang yang ada saya di dalam Tuhan itu orang beres. Banyak yang tidak beres. Banyak kira saya sudah dibaptiskan saya pasti masuk surga. Jangan kira mereka saya demi nama Tuhan menyembuhkan, saya melakukan mujizat mengusir setan. Yesus berkata, aku tidak pernah kenal kamu. Jadi orang yang kesulitan beriman kepada firman Tuhan yang catatan sulit-sulit saya begini. Reaksinya dua. Jujurlah lawan Alkitab sudah. Maka Bishop Robinson pada tahun 62 menulis satu buku Honest to God. Mengakibatkan gempa bumi di dalam dunia teologi. Buku Honest to God. Dia sebenarnya menyatakan dia seorang bishop. Tapi dia tidak bisa percaya. Sulit percaya. Sehingga semua yang dianggap itu orthodox faith dibuang oleh dia. Dia jujur, lebih jujur lagi keluar dari gereja, menjadi orang menghantam kekristenan, menjadi orang menghancurkan iman Kristen. Nah itu orang ateis. Banyak ateis lebih jujur dari orang di dalam gereja loh. Karena mereka tidak bisa percaya, bilang tidak bisa percaya. Kalau di dalam gereja tidak bisa percaya, pakai cara lain mentafsirkan supaya kelihatan mulus, kelihatan seperti no problem, tapi hal sebenarnya tidak percaya. Maka di dalam Colin Brown satu buku yang mana the philosophy and theology, dia mengatakan satu kalimat, Tillich the preacher is very different from Tillich the author. Saya kaget sekali. Paul Tillich pada waktu khotbah pakai istilah semua bisa diterima oleh gereja. Waktu dia tulis melawan semua ajaran-ajaran kekristenan secara ortodoks. Jadi waktu diundang khotbah, dia menyenangkan gereja itu. Dia khotbah dengan istilah bagus sekali. Paling bahaya cari pendeta hanya dengar khotbahnya. Kalau saya mati, kita pilih gereja, pilih pendeta meneruskan. Lalu siapa yang khotbah paling baik? Khotbah paling baik tidak tentu hatinya baik. Pengertian teologi tidak membuktikan motivasinya murni. Orang yang bisa katakan tidak berarti dia bisa menjalankan. Gereja-gereja mau pilih pendeta, suruh dia khotbah, ini bagus, kita mau ini. Bahaya luar biasa. Tillich the preacher and Tillich the author are very, very different. The same person. Karena apa? Karena dia tidak jujur.
Kalau ketidakjujuran sudah ada di pelayanan. Pelayanan itu dilihat begitu berbakat oleh manusia. Begitu jahat oleh Tuhan. Seorang liberal waktu ditabiskan menjadi pendeta ditanya, "Do you believe Jesus is the Son of God?" Dia bilang, "Yes, I believe." Yang ikut pentabisan itu ada murid-murid yang sekelas sama dia di teologi. Yang tahu dia tidak percaya itu. Waktu ditanya, "Do you believe Jesus is the Son of God?" Dia mengatakan, "Yes." Setelah pentabisan selesai, dia sudah pendeta. Keluar dari ruangan itu. Mereka kudu begini, "Lu kurang ajar ya. Lu kan sama saya satu sekolah teologi. Lu tak percaya Yesus anak Allah. Kenapa tadi dia bilang yes?" Shh. Dia bilang, kalau semua orang anak Allah, every man is is son of God. Masa Yesus terkecuali? Tangkap tak? Semua manusia itu anak Allah. Masa Yesus tok yang bukan? Kasihan dong. Dia juga anak Allah. Jadi dia percaya Jesus is the Son of God. In the meaning of everybody is the Son of God. So Jesus is not an exception. Lalu dia berdiri menjadi pendeta, mulai mengajar kita semua anak Allah. Sekaligus Yesus anak Allah. Secara istilah semua benar. Secara realita salah sama sekali. Kalau orang-orang liberal tidak bisa percaya Alkitab itu firman Tuhan. Lalu mereka telah mendapatkan tempat paling tinggi sebagai profesor mengajar semua pendeta. Gereja akan kemana? Westminster Theological Seminary, salah satu sekolah reform yang paling tinggi di seluruh dunia di sejarah. Bulan lalu mengambil keputusan, salah profesor, salah satu harus diberhentikan. Karena tidak percaya inerrancy of the Bible. Dia ada percaya. Maka mereka mengambil keputusan dari yayasan. Sekarang yang menjadi anggota yayasan sekolah teologi kalau tidak mengerti teologi itu lucu. Saya tidak tahu bagaimana mengutarakan hati saya. Karena di dunia ini main-main tok. Semua orang panggil yayasan, anggota yayasan, panggil orang kaya. Supaya apa? Ekonominya ditunjang, uangnya tidak sulit. Tetapi teologi bukan tempat orang kaya. Teologi adalah tempat orang yang betul-betul mengerti firman Tuhan. Yang menjadi pengawas daripada seluruh teologi itu mestinya gereja, bukan pribadi. Gereja memerlukan orang. Gereja mendirikan sekolah teologi. Lalu gereja menunjang sekolah teologi. Teologi itu bertanggung jawab kepada gereja. Karena ini akan menghasilkan hamba Tuhan untuk meneruskan pekerjaan Tuhan di dalam gereja. Saudara-saudara, ayat-ayat di balik banyak kesulitan, bukan tidak ada. Hindarkan, bicara yang enak saja. Itu namanya market orientation. Menurut pasar. Pasar mau jual apa, saya jual apa. Pasar suka warna apa, saya cat warna apa. Supaya saya laku. Apakah cara begini? Alkitab dengan jujur mengatakan semua kesulitan dicatat di sini. Tapi bagaimana mentafsirkan? Bagaimana memuaskan kesulitan orang intelektual yang mau mencari tapi bertemu dengan batu sandungan? Banyak ayat batu sandungan. Tuhan mengatakan bunuh. Sejak abad ke-19 teolog liberal tidak bisa terima itu. Dan mereka mengatakan itulah sebab agama mengalami perubahan evolusi. Loh, konsep evolusi itu bukan hanya di dalam biologi. Konsep evolusi itu di dalam biologi mulai daripada zamannya sebelum Aristotle menjadi satu penemuan baru, menjadi satu sistem pendidikan untuk menguasai seluruh bidang akademik. Itu mulai 1859. The Origin of Species. Yang ditulis oleh Charles Darwin dari Inggris. Dan diteruskan oleh dua orang. Yaitu Sir Herbert Spencer. Dan satu lagi adalah Thomas Henry Huxley. Ketiga orang ini akhirnya mempelopori konsep evolusi dari bidang biologi kepada masyarakat. Kepada sejarah.
kepada sastra, dan kepada agama. Sehingga di dalam 100 tahun seluruh dunia semua sekolah tinggi percaya evolusi cara satu-satunya untuk menjelaskan dunia dari mana. Kekristenan secara tidak sadar dihancurkan oleh orang yang tidak mau beriman. Dan sayangnya sekali pada waktu itu di Inggris pendeta-pendeta yang mentertawakan evolusi bukan karena kuat argumennya, bukan karena lebih tinggi inteleknya, karena mereka mempunyai wibawa di gereja, menghina, mentertawakan, mengejek-ejek evolusi sebagai orang murtad, orang pengkhianat iman. Di dalam satu perdebatan tertawaan keluar daripada seorang bishop, kalau engkau memang percaya engkau keturunan monyet, kenapa engkau tidak ada ekor? Semua ketawa. Orang evolusi itu diejek, ditertawakan, dihina sampai mereka, tapi hati mereka dendam. Gereja pakai jabatan tinggi, pakai wibawa sejarah dan tradisi, engkau menghina kami. Mereka tulis buku untuk hantam gereja kembali. Di dalam 100 tahun kemudian, tahun 1959, semua dunia akademik, semua gereja, semua universitas hampir tidak ada yang tidak terima evolusi. Makanya orang yang pintar tidak masuk gereja. Orang yang masuk gereja tidak pintar. Kaum intelektual menghina kekristenan. Di mana ada intelektual, di situ sulit beriman. Di situ orang beriman karena tidak pakai pikiran. Maka reform mengatakan no. Holy Spirit never kill your reasoning. Holy Spirit guides your reasoning power. Roh Kudus bukan memusnahkan, menghancurkan atau membunuh rasio. Roh Kudus membawa rasio yang terhilang kembali untuk mematukan diri kepada kebenaran. Tapi gampang tidak gampang. Nah ini yang tidak mau dikerjakan. Saudara ikut reform sudah begitu lama, yuk betul-betul mengerti reform tidak? Saya bilang tidak. Yuk ikut-ikut hanya dengar khotbah. Kalau ikut Stephen Tong khotbah dan ngantuk, kira-kira begitu. Banyak hal yang tidak tahu. Ada orang tanya, kenapa ikut berapa lama masih tidak tahu? Kau tidak bisa menjelaskan. Saya berkata kepada saudara, terlalu banyak yang harus diurus. Mengapa bicara jangan membunuh? Ya sudah, jangan membunuh. Sudah, selesai. Minggu depan ganti yang lain. Kok khotbah sampai 1 bulan dah selesai, jangan membunuh. Waktu minggu lalu saya mengungkit semua kesulitan ini, baru engkau sadar, oh kalau begini apa artinya jangan membunuh? Jangan membunuh kucing sama jangan membunuh manusia itu lain. Jangan membunuh bakteri sama jangan membunuh manusia itu lain. Orang mengatakan jangan membunuh. Jangan membunuh. Sambil kipas sampai minum. Itu air sudah masak. Kumannya ratusan juta sudah dibunuh dulu baru dia minum. Jangan membunuh, sudah bunuh. Lu kira hidup itu sama kelihatan toh? Yang tak kelihatan hidup enggak? Enggak bisa begitu dong. Kita mau mengerti firman Tuhan itu satu perjalanan yang panjang sekali. Kita mau menjadi orang reform yang setia, bukan hanya ambil buku-buku terus khotbah. Enggak begitu. Saya jujur di hadapan Tuhan, seumur hidup 51 tahun melayani, tidak ada satu khotbah yang saya hanya ambil dari orang lain. Saya kutip, tapi saya kasih tahu dari mana kalimat ini, dari mana kalimat. Semua itu pergumulan yang sulit. Karena salah satu orang yang paling susah menjadi orang Kristen, itu Stephen Tong. Pukul saya sampai mati, saya tidak akan menjadi orang Kristen. Kecuali saya betul-betul tahu itu kebenaran, maka aku beriman. Dan saya berkata kepada saudara sampai sekarang siang malam pikir kebenaran. Begitu banyak kesulitan harus diselesaikan. Kita bukan menipu orang desa. Dan jangan menghina orang desa juga banyak orang pintar. Kita bukan menipu orang idiot. Kita membawa pikiran paling tajam untuk menjadi budak dari kebenaran Roh Kudus. Kita membawa semua minggu baru hari Rabu yang lalu, 4 hari yang lalu. Seorang profesor dari Universitas Taiwan bersaksi bagaimana mendengar khotbah saya hari tanggal minggu pertama tahun 2008 ini. Tersentuh dan dia mulai mengabar Injil ke sini sana. Profesor itu sudah puluhan tahun mengajar di dalam sekolah tinggi yang tertinggi. Sekolah yang tertinggi.
Sekarang mengabar Injil kepada anak, kepada apa. Waktu dia bersaksi bilang, kalau kita tidak mengabar Injil, kita bercilaka. Banyak orang tersentuh luar biasa. Lalu saya berdoa supaya dia jadi hamba Tuhan. Mengapakah sekarang saya tanya? Tuhan suruh orang Israel bunuh 7 suku sampai habis, tidak boleh tinggal satu. Apakah Tuhan mencintai manusia? Salah ngerti itu selalu ada. Dan yang salah ngerti selalu diri lebih ngerti. Dan dia tidak mau belajar. Akhirnya dengan satu prejudis, satu preoccupied konsep, dia menyerang Tuhan. Mengapa Allah begitu kejam? Ini berkontradiksi dengan kalimat Allah mengasihi dunia. Karena Allah suruh 7 suku harus dihancurkan. Saudara-saudara, semua liberal akhirnya percaya agama pun evolusi. Agama pun dari permulaan itu adalah primitif. Agama yang paling primitif itu adalah animisme, totemisme. Saudara mengerti apa arti saya? Animisme itu percaya di pohon ada dewa, di laut ada dewa, di gunung ada dewa. Menyembah dewa gunung, dewa laut, dewa pohon. Pohon beringin, uyuk begitu besar. Lalu dikelilingi di pagar, di situ memberikan satu persembahan kepada pohon. Itu animisme. Di dalam segala sesuatu ada ilahinya, ada sifat ilahinya. Dan itu lambat laun menjadi sesuatu pengertian menyembah kepada yang tidak patut disembah. Baru ada kesadaran yang muncul untuk kemajuan evolusi agama. Dan abad ke-19 permulaan sampai akhir. Itu semua liberal theologian, semua teolog liberal itu percaya agama itu berkembang dari primitif menjadi agama yang moral. Maka mereka mengatakan akhir titik omega daripada kemajuan agama yaitu manusia menjadi bermoral. Kalau sudah bermoral maka buanglah, tanggalkan jubah agama, tidak apa-apa. Akhirnya muncul satu kalimat dari seorang di Jerman yang mengatakan religionless Christianity. Kekristenan yang tidak beragama. Kekristenan yang menanggalkan jubah agama. Yaitu the moral modern man. Orang modern yang begitu bermoral cukup. Tidak usah ke gereja. Tidak usah beribadah, tidak usah puji, tidak usah doa. Pokoknya dia bermoral. Itulah yang diinginkan oleh Yesus Kristus. Kalau demikian, the Old Testament God is immoral, the New Testament Jesus is moral. Allah perjanjian lama kurang bermoral. Kristus yang perjanjian baru itu yang penuh moral. Maka kita bukan menyembah kepada Allah karena dia berkuasa. Kita mengikuti Yesus karena dia bermoral. Semua liberal akibatnya adalah menanggalkan the lordship of Christ. Dan menjunjung tinggi the morality of Jesus. The lordship of Christ. Kristus yang berketuhanan. Dan Yesus yang bermoral tinggi. Buat apa memikirkan ketuhanan. Allah. Banyak orang yang hidupnya baik, jujur, dagangnya bersih. Semua itu bagus. Tapi tidak pernah ke gereja kan. Baik mana? Maka mereka mengatakan buang the Christ of faith dan pegang the Jesus of morality. Saya baru memberikan speak di Taipei dengan judul The Historical Jesus and the Eternal Christ. Kristus yang kekal dan Yesus yang di dalam sejarah. Apakah itu satu? Orang liberal mengatakan tidak. Sebenarnya orang yang namanya Yesus di sejarah adalah seorang manusia yang utuh, yang real. Tetapi karena dia begitu suci, begitu murah, begitu penuh kasih, begitu adil. Maka diperilahkan menjadi Kristus. Maka gereja telah menciptakan Allah baru. Namanya Yesus Kristus, Tuhan. Sebenarnya dia hanya seorang manusia yang lahir di Bethlehem. Yang dibesarkan di Nazaret, yang dimatikan di Golgota, di Yerusalem. Gitu aja. Dan sebelum dia lahir, tidak ada. Sesudah mati, tidak ada.
Jadi yang ada itu ada di dalam 33 tahun setengah muncul satu orang yang begitu baik, begitu suci, begitu penuh kasih, begitu adil, begitu dekat dengan Tuhan, menjadi contoh engkau dan saya bagaimana hidup sebagai manusia. Mari kita mengikut dia. Saudara-saudara, kalau agama itu berkembang melalui evolusi sampai moralitas sampai titik tertinggi, maka ajaran ini mengakibatkan kekristenan akhirnya menanggalkan semua unsur agama. Unsur agama paling sedikit terbentuk dari 3 poin. Pertama, yaitu worship. Dan kedua, faith and hope for eternity. Dan ketiga, moralitas. Immanuel Kant mengatakan agama adalah the system of worship and the system of moral and worship. Dengan moral dan berbakti itu namanya agama. Saya bilang tidak. Agama adalah system of moral and worship concerning the hope for the eternal bliss. Eternal bliss. Kita berbakti itu kepada Tuhan. Kita bermoral kepada manusia. Dan kedua ini digabung untuk mengharapkan sesuatu iman yang berpengharapan menuju kepada bahagia yang kekal. Hidup kekal. Bertemu dengan Tuhan di dalam dunia itu baru agama. Saudara, Immanuel Kant diterima sebagai salah satu orang paling top di dalam dunia beragama, bermoral, dan di dalam pengertian filsafat yang paling rasional. Sehingga rasionalnya dibagi pada 3 bidang. The pure reason, the practical reason, and the reason of judgment. Saudara-saudara sekalian, sekarang saya kembali. Kalau orang liberal tidak bisa percaya, dan mereka menganggap setelah mengalami evolusi baru, Yesus muncul sebagai puncak dari moralitas agama tertinggi. Saya berkata saudara, tidak. Old Testament, New Testament is one. Perjanjian lama, perjanjian baru, satu. Kristus yang kekekalan dan Yesus yang dilahirkan di palungan itu satu. Tidak ada perbedaan. Tidak perlu kita pisahkan. Kita mempunyai hidup yang utuh dengan iman yang utuh kepada kebenaran yang utuh. Baru kita orang Kristen yang benar-benar. Susah ya. Maka Kierkegaard mengatakan orang Kristen yang benar mungkin sudah tidak ada. Satu-satunya yaitu yang sudah disalib Yesus Kristus. Dia paradoks yang paling besar, paling sukses, dan paling tersendiri. Saya tidak percaya kalimat itu secara mutlak. Tapi saya tahu ada poin yang penting di dalamnya. Sekarang kembali kepada ini. Itu sebab moral yang tertinggi di Yesus bukanlah satu omega point daripada perkembangan agama. Kalau demikian Allah di perjanjian lama kurang moral, bagaimana kita jelaskan? Allah mengapa suruh orang Israel harus membunuh 7 suku? Dia katakan jangan membunuh. Kenapa dia perintahkan orang membunuh? Saudara-saudara. Setelah arkeologi menemukan, nah akhirnya jawaban muncul. Kalau saudara mendengar pagi ini mengerti, saudara hindarkan diri daripada banyak kesulitan intelektual yang mengganggu imanmu. Ke-7 suku itu adalah suku-suku yang beribadah kepada dewa-dewa dengan keberanian imoralitas yang lebih tinggi dari siapapun. Mereka masuk ke dalam kuil, dengar ya. Sudah mereka masuk dalam kuil, mereka menyembah. Cara menyembah itu pakai musik yang sangat-sangat besar suaranya. Dan dengan dedukan daripada itu ritma yang sangat merangsang. Jangan kira musik itu biasa. Musik selalu dipakai untuk membangkitkan emosi. Dan pada waktu musik dipakai untuk membangkitkan emosi, mempersiapkan hati. Lalu membuat sesuatu penyembahan kepada dewa itu sesuatu suasana yang sulit dikendalikan. Ya, musik yang tidak pakai rasio. Musik yang tidak pakai sesuatu struktur yang indah. Kombinasi dari melodi, ritma, harmonis. 3 ini mengakibatkan sesuatu keindahan yang utuh di dalam musik. Saya ambil contoh ya. Kita menyanyi tam tam dim tam 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 dem di
dim 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 dem dam dam dim. Harmonisnya saya tidak bicara. Lagu ini adalah lagu yang sudah lebih 700 tahun. Kenapa tidak pernah bosan? Saudara setiap minggu nyanyikan? Pernah bosan enggak? Lagu ini tidak ada ritmanya. Tam 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 di. Tam 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 di. Ada panjangnya pendeknya tam panjang. Tam pendek. Bukan na ni. Na ni. Bosan banget ya. Nam dadam di. Enak banget ya. Karena ada ritma. Ceramah musik bikin engkau menikmati hidup. Nah, saudara. Tetapi di tam tam di dam 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 di da di de. Tidak ada ritma. Kenapa tidak ada ritma bisa tahan? Musik modern tidak ada yang tidak ada ritma. Karena mutu musik begitu tinggi sampai ritma pun tidak dipakai tetap tahan. Luar biasa. Lalu bukan saja tidak ada ritma. Melodi ini juga tidak regular di dalam dia punya beat. Tam tam tim tam 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 tem tim tin tit tit tet tam tan tin ten. 8 kan satu kalimat. 8 8 8 8. 4 kali 8 32. 1 2 3 4 3 8 7 8 9 sampai 32 berhenti. Tapi setiap 8 dipanjang 2. Puji Allah Bapa Putra. Panjang 2 ya. Puji Allah Roh Kudus. Panjang 2. Ketiganya Maha Esa. Panjang 2. Pohon selamat berberkat. Bukan puji Allah Bapa Putra. Puji Allah Roh Kudus. Ketiganya Maha Esa. Na 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 na. Tidak begitu kan? Nanti irregular beat. Ini sangat irregular. Irregular beat sampai pada tahun 1930-an memuncak di dalam musik daripada Stravinsky. 1 bar 9. Mendadak menjadi 1 bar 13. Biasanya setelah 3 atau 4. Pam 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 pam. Belum tam tam pam 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 pam. Ini 3 kan? Tom tom tem tim ten tin tin tan tin 3 bukan? Atau 4? Tom tom tin tom tom tam pam pim tin tam tit tet tam 4 kan? Waktu 4 ini dinyanyikan itu bikin satu ketenangan, keagungan, kehormatan kepada Tuhan. Disambung 2 itu bagi manusia merasakan ada ketenangan dan ada pengasuhan. Puji Allah Bapa Putra. Puji Allah. Maka sekarang sudah hampir 700 tahun. Sampai 7.000 tahun engkau tidak bisa bosan. Tetapi agama yang merangsang emosi. Akhirnya engkau terus lupa. Di mana? Mungkin di bulan sekarang. Bukan lagi di Jakarta. Lalu ini mungkin di surga. Lalu bikin istilah suasana menciptakan emosi. Sudah lupa itu terus satu kekuatan batin itu keluar. Dung. Coba engkau pergi tempat Dayak. Pergi ke Afrika. Pergi ke Bali. Tari kecak semuanya. Itu musik ikut membuat suasana. Musik ikut membawa manusia kepada sesuatu dunia yang lain. Lalu menjadi lebih suka lari daripada rasio. Tidak usah pikir banyak-banyak. No. Nah 7 suku itu. Dengar baik-baik ya. 7 suku di dalam worship mereka. Mereka menciptakan suasana sampai akhirnya semua lupa diri. Dan semua tidak pakai rasio. Dan akibatnya adalah pelan-pelan mereka buka celana, buka pakaian, telanjang semua. Jadi di dalam kuil itu mereka berbakti kepada dewa mereka. Lalu laki perempuan itu mulai buka celana, buka baju, buka semua underwear. Lambat laun di dalam tahap kedua, tahap ketiga. Laki perempuan bersetubuh di dalam kuil. Lalu sudah selesai ganti laki perempuan. Ganti menjadi berzina di dalam agama. Akibatnya adalah
semua yang muda-muda diangkat menjadi itu imam-imam agama mereka. Itu mereka harus melangsungkan hubungan seks di dalam ibadah sebagai upacara berbakti kepada Tuhan. Dan Tuhan melihat di atas. Ini suku apa ini? Saya akan hancurkan semua suku ini. Dan membedakan umatku adalah umat yang suci. Israel, bunuh mereka. Itu karena Allah tidak cinta manusia? Bukan. Justru karena Allah mencinta manusia. Maka Allah memerintahkan Israel. Bunuh semua suku itu. Kenapa? Kalau itu suku dibiarkan begitu. Di dalam 100 tahun. Seluruh umat manusia musnah. Karena AIDS akan mulai saat itu. Sifilis akan mulai saat itu. Semua penyakit kelamin akan saat itu menjalar ke seluruh dunia. Waktu dunia beribu-ribu tahun yang lalu manusia belum banyak. Semua akan mati. Maka pada waktu Tuhan mengatakan bunuhlah 7 suku itu. Itu bukan kekejaman Allah. Bukan interpretasi orang akademik bahwa Allah tidak bermoral. Malu perlu evolusi maju sampai Yesus datang baru mengetahui apa itu cinta kasih. Saudara-saudara, lebih baik you belajar banyak sampai mengerti semua baru mulai khotbah. Jangan terlalu cepat. Mau saja cepat menonjolkan diri lalu akhirnya merusak gereja. Kenapa Allah memerintahkan 7 suku dibunuh? Silakan cerewet, silakan kritik. Tuhan tidak akan kompromi sembarangan hanya karena you tahu dan you pintar kritik. Karena ada rahasia-rahasia yang disimpan oleh Tuhan. Dan itu akan hanya dinyatakan kepada orang yang taat kepada firman Tuhan. Saudara-saudara, selama 20 tahun ini yang ikut kebaktian di gereja ini sudah mendapat berkat yang banyak. Karena banyak hal yang diungkapkan pelan-pelan kepada saudara. Kenapa pelan-pelan? Tidak mau cepat-cepat. Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Tidak keburu cerna. Setiap khotbah itu penuh perasaan tanggung jawab kepada Tuhan. Tapi yang harus diberikan kepada saudara begitu banyak. Engkau harus tunggu, sabar. Akhirnya dengan stabil kita menjadi anak Tuhan yang bertanggung jawab. Begitu waktu sampai, mendadak pekerjaan ini menjadi besar. Karena apa? Memang cara Tuhan begitu. Saya tidak tahu kalau besok saya mati bagaimana. Tapi prinsip-prinsip yang saya tanam ini harus diteruskan kepada banyak hamba Tuhan. Dan majelis-majelis yang betul-betul mau taat. Kalau tidak, gereja ini akan ulangi banyak gereja yang lain yang tidak bertanggung jawab. Nah, ini semua dibunuh. Bukan membuktikan Allah kejam. Justru terbalik membuktikan Allah penuh cinta kasih. Untuk menjadi algojo, membunuh habis orang yang berbuat jahat. Maka orang lain yang masih hidup itu tidak akan terluka oleh kejahatan-kejahatan yang kalau tidak sempat dibabat. Tuhan memerintahkan orang Israel membunuh. Ini adalah tanda cinta kasih Tuhan kepada seluruh umat manusia. Dan adalah hak otoritas Allah sebagai yang berdaulat untuk mengatur seluruh dunia. Itu sebab Allah membunuh tidak bersalah. Berlawan dengan perintah ini. Jangan membunuh. Terakhir kita memikirkan. Bagaimana dengan aborsi? Apakah itu membunuh? Bagaimana dengan eutanasia? Apa itu membunuh? Bagaimana dengan perang? Orang Kristen harus membunuh musuh. Apakah itu membunuh? Kalau jangan membunuh, maka 3 hal yang besar ini apakah tersangkut paut dengan perintah seperti ini? Saudara-saudara sekalian, sekarang kita mulai daripada peperangan. Peperangan itu adalah satu hal yang tidak baik, tidak direstui, tidak menjadi berkat, dan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan Allah. Sama seperti perceraian. Itu tidak baik, tidak sesuai kehendak Allah. Dan itu tidak menjadi berkat bagi umat manusia. Khususnya kepada anak-anak yang sudah dilahirkan. Lalu melihat suami istri, papa mamanya harus cerai. Sesudah itu mereka tidak mempunyai identitas.
Itu tidak baik. Tetapi tahu tidak baik apakah berarti bisa menghindarkan? Sekali lagi ya. Kita tahu cerai tidak baik. Tetapi orang dunia, saya bukan bicara orang dari Tuhan. Di dalam Tuhan yang sungguh-sungguh. Orang dunia banyak yang tidak kuat. Mereka harus cerai. Karena apa? Mereka tidak tahu apa arti hidup. Waktu nikah saja sembarangan. Kalau nikah sembarangan bisa bertahan sampai mati, itu tidak mungkin. Kita tahu pembunuhan itu tidak baik. Tapikah setelah ada kekristenan 2000 tahun ini, apakah dunia ini sudah hilang pembunuhan? Masih ada pembunuhan. Kita tahu peperangan tidak baik. Apakah mungkin dunia ini tidak ada peperangan? Selama beribu-ribu tahun mana ada zaman tidak ada peperangan? Ada kan? Pada satu kali saya berdiri dengan seorang biksu, ketua daripada asosiasi Buddha seluruh Malaysia. Kita bikin satu pertemuan bersama. Yang datang itu 3.600 orang. Bicara tentang peperangan. Dia mengatakan, Buddha berkata, yang pakai kekerasan akan menghasilkan lebih banyak kekerasan. Setelah Bush, Presiden Amerika, perang kepada teroris, selama 8 tahun ini, apakah teroris mengurang atau menambah? Menambah kan? Apakah setelah begitu keras melawan Irak dan Iran, maka Islam lebih tunduk, lebih takut? Tidak. Apakah setelah langsung kekerasan yang begitu dahsyat, akhirnya membuat orang-orang susah bomber makin mengurang? Tidak. Istilah dari Buddha itu betul. Kekerasan mengganti kekerasan, kekerasan tidak mungkin musnah. Kalau lu keras, saya lebih keras. Akhirnya kekerasan yang kau benci itu dimusnahkan. Kekerasanmu menjadi contoh baru untuk generasi yang lain. Jadi pikiran itu tajam sekali. Yi bao, zi bao, bao beneng zi. Dengan kekerasan, untuk mau menghadapi kekerasan, kekerasan tidak mungkin dihentikan. Ini dikatakan 2700 tahun yang lalu oleh Sakyamunis. Lalu bagi orang Kristen, barang siapa yang memakai pedang, dia akan mati di bawah pedang. Sama kan? Lalu saya mau tanya, kita membicarakan tentang ide atau menyelesaikan realita? Di dalam perdebatan itu saya tanya, langsung pendengar, nah, are we talking about the perfect idea? Are we facing our real problem in the world? Setelah ada agama di dunia yang semuanya tidak setuju peperangan, apakah berarti karena ada agama maka dunia sudah tidak ada peperangan? Tidak, tetap ada. Kalau setelah agama dunia tetap ada peperangan, atau peperangan tidak menjadi kurang karena adanya ajaran agama, maka kesimpulan 2, agama tidak berguna. Atau syukur masih ada agama, kalau tidak ada peperangan lebih banyak. Yang mana? Jawab dong. Yuk, Sabtu malam mesti tidur yang baik ya. Supaya Minggu bisa dengar khotbah dengan otak jernih ya. Jangan main-main ya. Karena agama sudah datang beribu tahun di dunia. Dunia tetap perang. Apakah ini berarti agama tidak berguna? Atau kalau tidak ada agama lebih cilaka? Nah, jawaban pertama itu adalah Mao Zedong punya jawaban. Kita khotbah bukan khotbah omong kosong ini karena ini sedang terjadi. Maksudnya mengatakan agama sudah beribu tahun tidak ada gunanya. Dunia masih begitu jahat. Lalu dia cabut semua agama. Akhirnya baik. Lebih jahat. Jadi orang kalau ngekyang itu ya pintar palsu. Itu akan merusak makin besar. Oke, kembali. Kalau ada agama, manusia tetap rusak. Kalau tidak ada agama, manusia pasti lebih baik. Tidak, lebih rusak. Maka agama di dalam teologi reform menjadi salah satu aspek daripada common grace yang Tuhan pergunakan sementara untuk mencegah kejahatan yang lebih-lebih. Banyak orang yang tidak Kristen karena ada agama, mereka tetap lebih jujur, betul nggak?
Paling cilaka adalah orang Kristen sudah tidak jujur lalu sola gratia. Semua anugerah Tuhan. Ya. Nah saudara-saudara, saya tidak mau bicara itu nanti tidak habis-habis ya. Kembali. Nah sekarang kita pikirkan. Kalau ada agama masih tidak baik dunia ini. Berarti kita harus menghadapi fakta. Dengan agama, agama itu prinsipnya apa? Karena perang itu tidak bisa tidak ada. Lalu bagaimana? Di situ perdebatan saya dengan pemimpin Buddha itu mulai ketemu. Setelah selesai 2 jam, semua pidato selesai. Oke, sekarang saya memberikan jawaban. Orang Kristen harus ikut perang enggak? Hah? Mata saya kalau besar imammu goncang itu biasalah begitu. Sekali lagi, orang Kristen harus ikut perang enggak? Harus? Enggak. Nah sebentar lagi reform pecah ini ya. Saya tanya lagi, orang Kristen boleh ikut perang enggak? Boleh. Mau apa lu? Masa ayam untuk orang yang lain yang perang gitu di dalam peperangan? Engkau ikut ambil pistol? Engkau ikut tembak? Bagaimana dengan kalimat ini? Jangan membunuh. When you involved in war, when you shoot somebody, your enemy, are you violating this law? Jangan membunuh kapal peperangan bagaimana? Sebenarnya di Alkitab ya, itu ada pertanyaan daripada serdadu kepada Yohanes Pembaptis mengenai hal ini. Dan cuma 1 kali. Saya sangat kagum loh. Kitab suci adalah kitab tanya jawab. Barang siapa mengatakan tanya jawab itu bukan firman Tuhan. Biarin. Karena Paulus menjawab tentang pernikahan di Korintus. Itu sebagian dari firman Tuhan. Yang penting adalah yang dijawab berdasarkan wahyu Tuhan atau tidak. Bukan bentuk tanya jawab itu rohani atau tidak. Saudara-saudara. Di dalam Alkitab itu ada tanya jawab. Dan dicatat sebagai firman. Di dalam jawaban pertama kepada pertanyaan paling serius. Itu adalah Musa yang tanya, Tuhan yang jawab. Dari permulaan itu Allah yang tanya, manusia tidak bisa jawab. Adam, di manakah engkau? Sulit jawab. Kain, di manakah Habel? Dia sulit jawab. Sekarang balik. Musa tanya, siapakah engkau? Namamu siapa? Kalau engkau mengutus aku pergi Israel, ditanya, siapa yang mengutus engkau? Namanya siapa? Bagaimana saya menjawab? Tuhan jawab lah. Tuhan jawab lah. Tanya jawab ya. Tuhan melayan jawaban. Guru yang jelek bilang sama muridnya, jangan tanya terus, goblok lu. Guru yang baik mengatakan, aku pasti jawab. Kalau dah jawab, saya goblok. Maka Allah jawab, I am who I am. Beritahu kepada orang Israel yang adalah ada dari kekal sampai kekal mengutus aku. Dia jawab, melayani. Maka dari tahun 61 sekarang sudah 47 tahun saya menjawab pertanyaan. Melayani orang tanya, silakan. Yang tanya itu adalah orang mungkin menjelajah kesulitan kebenaran lebih daripada yang menjawab. Biar kita tahu apa yang pernah terjadi dalam pikiran manusia yang dicipta oleh Tuhan menurut peta dan teladan Allah. Lalu kita menjawab melalui ilham dan kebenaran yang diwahyukan Allah kepada orang yang dicipta menurut peta dan teladan Allah. Lalu perjanjian baru sama. Orang tanya. Yohanes Pembaptis yang penuh Roh Kudus. Dia tidak usir penanya. Dia menjawab satu persatu. Seorang serdadu datang. Nah ini mengenai militer. Apa yang harus ku perbuat? Kenapa dia menanya ini? Karena dia sambil pakai senapan, sambil menjajah negara orang lain. Orang Romawi ada negara sendiri. Kenapa datang ke Palestina? Karena mereka mau menjajah. Mereka mau merampas. Mereka mau ambil barang. Mau memerintah orang lain. Tidak boleh tidak taat kepada dia. Kuasai orang lain. Ini namanya imperialisme. Imperialisme itu ada 3 bentuk. Pertama, imperialisme militer. Itu paling bodoh. Kedua, imperialisme ekonomi. Itu pintar sekali. Ketiga, imperialisme ideologi. Itu lebih pintar.
Karena imperialisme pakai senapan, you harus kirim orang mungkin mati di pertempuran. Imperial ekonomi itu engkau pakai taktik, engkau dapat uang dan tidak melanggar hukum karena pinternya. Imperialisme ideologi pakai uang modal untuk investasi pun tidak, hanya indoktrinasi, bikin otak itu berubah, lalu seluruh hati dan barang dia punya. Saudara-saudara, sekarang militer yang diperintah oleh Kaisar Roma pergi ke Palestina pakai senapan, yang taat bunuh dia. Ini orang itu ada hati nurani. Ada orang cuma tahu bos. Kalau bos suruh dia kerjain setia, yang lain dimatiin semua, tidak apa-apa. Tapi ada orang bukan begitu loh. Waktu dia mau bunuh orang lain, dia rasa orang Israel pun manusia. Saya Romawi juga manusia. Kita sama-sama di bawah matahari. Kita sama-sama hidup di atas bumi. Kita sama-sama cari makan. Kenapa mesti suruh saya bunuh dia? Pada waktu itu serdadu keliling-keliling. Ketemu ada satu orang yang berkhotbah, bertobatlah kamu. Bertobatlah kamu. Wah, dia tertarik. Dia bukan orang pilihan Tuhan. Dia bukan orang daripada kaum Israel. Tetapi dia adalah seorang manusia dicipta oleh Tuhan. Mendengar pertobatan dia tertarik. Seperti banyak orang bukan Kristen lebih tertarik firman Tuhan daripada orang yang sudah saban minggu duduk di sini. Lalu dia datang. Setelah kebaktian tidak mau pergi, dia datang. Saya kemarin bicara sama pendeta. Kenapa tidak mau telepon saya? Kenapa dekat saya? Takut merepotkan. Saya sudah repot. Orang berani repot karena tidak takut repot. Repot tambah sering, repot tetap namanya repot. Oh ya, kalau gini saya mau cari waktu ketemu patung. Orang ini tidak takut repot. Datang ke Yohanes Pembaptis. Lalu dia tanya, harus bertobat. Lalu gua bagaimana? Lempar senapan, lari pulang ke desa, pensiun, atau saya terus di situ, tapi jangan bunuh orang Israel, bunuh orang Romawi. Atau saya tembak ke atas, tuk gitu saja. Saya udah bagaimana? Yohanes Pembaptis kalau nasionalisme, kau kurang ajar, kau orang imperialisme, kau Romawi, kau yang bikin bangsa saya dibelenggu. Wah, dia bisa menjawab dengan kejahatan kan, dengan kebencian. Barang siapa mengurus segala sesuatu dengan kebencian, tidak pernah membereskan sesuatu. Dengar baik-baik. Kalau engkau benci seseorang, lalu engkau berusaha mengerjakan sesuatu berdasarkan kebencian, tidak pernah beres. Akan bikin lebih kacau. Yohanes Pembaptis waktu menjawab pertanyaan serdadu ini, tidak ada kesempitan nasionalismenya, tidak ada dendam di dalam gejala hubungan antar manusia. Waktu dia menjawab pertanyaan ini, dia memakai kalimat cuma dua. Pertama, puaslah kepada apa yang ada padamu. Akhirnya apa artinya? Orang militer tidak pernah puas-puas karena ada senapan, mau pakai ini pakai itu untuk menekan orang lain. Ini semua militer ya, yang makin berbintang makin kaya karena makin tidak puas apa yang ada pada dia. Kenapa Yohanes begitu bijaksana? Jawaban cuma satu. Dipenuhi Roh Kudus sejak lahir. Ini orang sedikit sekali. Di dalam Alkitab selain Kristus cuma satu orang yang dipenuhi Roh Kudus sebelum keluar dari rahim ibunya. Siapa? Yohanes Pembaptis. The only man filled by the Holy Spirit even before his birth. When he was still in the womb of his mother, Holy Spirit filled him. Orang sekarang kepenuhan Roh Kudus. Siapa melawan dia? Tidak ada. Orang ketika penuh Roh Kudus. Saya lihat-lihat kok enggak ya. Penuh ketamakan, penuh tidak suci. Yohanes Pembaptis seumur hidup mutlak suci, mutlak adil, mutlak penuh dengan bijaksana. Tapi dia ada kelemahan? Ada. Bagaimana tahu? Dia waktu dipenjarakan, sebelum dipegang kepala dia curiga. Dia sudah ragu-ragu, imannya goncang. Itu kelemahannya. Tapi waktu dia menghadapi pertanyaan orang lain, serdadu tanya, saya bagaimana ya? Saya harus bertobat. Tapi saya tidak mungkin. Kalau saya melarikan diri tidak jadi tentara, saya pengkhianat. Saya akan dipenggal kepalanya. Kalau saya mentembak, saya membunuh orang. Saya bagaimana harus bertobat? Di dalam kasus seperti saya, mesti bagaimana saya? Wah, ini orang jujur sekali. Yohanes mengatakan, Yohanes
Pembaptis mengatakan, puaslah dengan apa yang ada padamu. Semua 1, 2, 3. Ya. Tapi kalimat ini pun bahaya loh. Justru babi anjing semua puas dengan apa yang ada pada mereka. Maka mereka tidak pernah maju-maju. Justru kita bisa tidak puas maka kita maju-maju. Maju boleh, maju terus geser orang lain tidak boleh. Maju boleh, jangan terlalu cepat lari terus akhirnya masuk ke jurang. Itu tidak boleh. Puaslah dengan apa yang ada padamu. Kalimat pertama. Kedua, jangan memakai senapanmu untuk menindas orang lain. Wah, ini adalah etika militer. Cuma 2 kalimat. Cukup. Seluruh etika kemiliteran, seluruh etika peperangan itu tidak berdasar dari tidak boleh perang. Tidak bisa. Karena peperangan kadang-kadang itu perlu. Di dalam teologi dan Augustinus itu namanya the just war. The just war ada peperangan keadilan. Itu bukan saja tidak boleh, itu perlu. Bukan saja perlu, itu akan menghentikan lebih banyak injustice yang tidak jujur, yang tidak adil. Maka pada waktu sebelum musim masuk perang dengan Saddam Hussein pertama kali, bukan yang kedua kali. 2 orang dipanggil oleh White House. Dari George Bush yang tua mau tahu apa pendapat orang Kristen. Waktu itu satu namanya Os Guinness yang pernah melayani di kota Malang. Dia menjadi penasehat Kongres Amerika. Yang satu lagi Billy Graham. 2 orang diminta pendapat oleh Bush yang tua. Amerika boleh nggak perang di Irak? Waktu itu 2 orang bilang tidak boleh. Satu Paus, satu Mother Teresa. Tahu Mother Teresa? Ya, yang matinya waktu hampir sama dengan si Lady Di. Tidak boleh, jangan perang. Satu India, satu di Vatikan. Tapi 2 orang itu waktu dipanggil, Os Guinness mengatakan boleh perang. Billy Graham mengatakan boleh perang. Wah, munafik hamba Tuhan kok suruh orang perang. Karena mereka mempunyai teologi reform. Dari apa? Dari Augustinus. The just war. Just war berarti ada peperangan yang akan menghentikan lebih banyak kerusakan. Lebih banyak menghentikan lebih banyak kematian. Menghentikan lebih banyak ketidakadilan. Itu harus dilakukan. Just war itu seperti pelaksana algojo. Menjalankan perintah untuk menghentikan penjahat. Itu harus ada. Saya hamba Tuhan. Hamba Tuhan dalam segala segi hamba Tuhan. Bukan hanya di atas mimbar hamba Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian. Just war berarti seperti ini. Kalau di dalam satu masyarakat ada orang merajalela merebut kekuasaan, berperan sebagai Allah yang lebih daripada segala kewenangan yang seharusnya ada pada dia. Dan tidak ada bisa mencegah dia. Melalui adanya dia di situ, rakyat akan siksa luar biasa. Perlu perang untuk memusnahkan orang ini. Apakah Amerika memusnahkan Saddam Hussein untuk ini? Tidak tentu. Hanya untuk kalau sesudah perang bisa bangun lagi, bisa cari uang lebih banyak. Itu jahat. Apakah Amerika menghabiskan Saddam Hussein demi rakyat? Orang Kurdis tidak banyak dibunuh. Tidak tentu. Mereka menganggap bisa menguasai kontrol negara yang mempunyai minyak. Itu salah satu. Tetapi di luar itu yang Tuhan mau adalah keadilan dan keadaan hak asasi manusia dipelihara melalui just war. Os Guinness setuju, Billy Graham setuju. Untuk tahun itu Desert Storm. Waktu itu saya mengamati dunia ini akan menjadi apa? Apa campur tangan Tuhan kepada dunia ini? Nah, saudara-saudara, maka kalimat dari Yohanes Pembaptis sama just war sama semua jawaban dalam sejarah sinkron karena Tuhan itu Tuhan yang betul-betul Tuhan satu-satunya di dalam sejarah. Kenapa kak Yohanes Pembaptis tidak mengatakan tidak boleh membunuh menurut hukum ke-6
Di dalam 10 hukum Musa, engkau letakkan senjata, engkau tidak boleh membunuh. Kenapa? Karena dia dipenuhi Roh Kudus, dia tidak sembarangan bicara. Setiap kalimat penuh dengan bijaksana dan tidak perlu bertobat, dan tidak perlu berubah lagi. Karena dia seorang yang dipenuhi Roh Kudus dan mengatakan kalimat yang dicatat 2000 tahun tidak perlu dirubah. Berarti Tuhan tidak menginginkan peperangan. Tapi kalau peperangan itu harus ada, Tuhan tidak menyuruh orang lain tidak boleh perang. Tuhan juga tidak suruh orang harus diletakkan jabatan. Nah, di dalam hal ini kekristenan dengan teologi orang Kristen ada dua aspek. Aspek pertama adalah menyetujui peperangan. Aspek kedua menantang peperangan. Nah, orang yang menantang peperangan itu kebanyakan orang Injili. Orang yang setuju peperangan kebanyakan orang-orang liberal. Tetapi orang reform adalah orang yang mempunyai pengertian lebih tinggi daripada sekedar biasa. Dan juga mempunyai pemegangan Injili yang kuat. Maka reform harus memberikan solusi, memberikan jawaban dan direksi lebih daripada siapapun di dunia ini. Maka kita ada pusat pengkajian. Di situ kita menetapkan sikap, what should Christians stand? Where should we stand? Where are we going? Itu kita harus menjadi hati nurani seluruh masyarakat. Alkitab tidak pernah mengatakan tidak boleh perang. Tidak ada kalimat itu. Alkitab mengatakan kita harus berdamai. Itu benar. Tapi kalau perlu perang dengan alasan apa? Itu soal lain lagi. Engkau harus puas dengan apa yang ada padamu. Dan kedua, engkau tidak boleh pakai senjatamu untuk memeras orang lain. Karena penyakit militerisme, penyakit daripada orang-orang yang mempunyai senjata adalah melalui kuasa yang ada pada tangan. Dia menghina dan mempermainkan orang yang tidak ada senjata. Dia menindas dan dia memanipulasi. Dia memonopoli haknya karena dia mempunyai senjata. Nah, Amerika sekarang adalah satu-satu negara yang bahayanya karena senjata terlalu banyak. Amerika Serikat mempunyai senjata kira-kira 300 juta senapan di dalam tangan rakyat. Dengan kira-kira menuju kepada 380 juta umat manusia. Sudah 300 pistol, 300 juta di dalam tangan rakyat. Maka negara ini kalau ada satu anak laki-laki, misalnya umur 18, jatuh cinta akhirnya patah hati. Sesudah itu dia rasa dunia tidak ada arti. Keluarkan pistolnya. Kampus manapun bisa terjadi pentembakan yang sulit dikontrol. Seorang teman saya, anaknya sekolah di Amerika. Sekarang tangan tidak bisa gerak. Karena kena tembak. Seumur hidup tidak bisa gerak tangan kanannya. Sudah sekolah, pulang pinter, tapi tangan sudah tidak bisa gerak. Seumur hidup lumpuh. Karena apa? Waktu penembakan di dalam kampus dia kena sini. Lalu urat sini patah. Dan sesudah ini syaraf sini semua tidak bekerja sampai sekarang. Jikalau senjata ini diteruskan kebebasannya sampai menjadi 500 juta. Maka setiap saat Amerika lebih tidak aman daripada Indonesia. Saudara-saudara, karena manusia kira dengan senjata di tangan untuk membela diri. Tapi hati manusia tidak sebegitu gampang dan sederhana. Selain membela diri, ada kesempatan kalau waktu saya menganggap saya mempunyai hak istimewa monopoli senjata, saya menindas orang. Maka Yohanes Pembaptis mengatakan, tidak boleh. Puaslah pada apa yang ada padamu. Berarti batas ambisimu. Kedua, tidak boleh pakai senjatamu menindas orang lain. Berarti puaslah batas daripada kekuatan. Sehingga Martin Luther mengatakan, bolehkah kita berperang? Apa berperang berarti mematikan manusia? Dia menjawab dengan dua aspek. Dengan kalimat pertama, jikalau negara saya dijajah sama orang lain.
Jikalau negara saya di-occupied sama orang lain, saya tidak boleh melarikan diri dari kewajiban saya yang harus menjaga keluarga, masyarakat, bangsa, suku yang sedang diserang dan diancam. Maka saya harus pegang senjata, saya harus maju ke front, saya harus ikut perang demi memelihara hak daripada negaraku yang sedang diancam. Jadi Martin Luther setuju peperangan? Setuju. Asal motivasinya benar. Sampai mati di dalam peperangan pun saya harus rela karena saya bermotivasi memelihara negara. Balik. Martin Luther mengatakan, tetapi jika negara saya pergi menyerang orang lain, menjajah negara orang lain, sebagai orang Kristen yang harus memelihara hati nurani yang takut kepada Tuhan, saya tidak boleh ikut. Saya tidak melibatkan, saya tidak taat kepada pemerintah. Meskipun saya harus dihukum, harus dipenjarakan, sampai harus dibunuh, tetap saya tidak mau mengikut peperangan ini. Jadi boleh perang tidak? Tetap tidak ada jawaban, saudara. Martin Luther setuju boleh perang enggak? Tidak setuju. Yang pertama boleh, yang kedua tidak bisa. Peperangan bersifat apa dulu? Lalu baru engkau ikut perang atau tidak. Nah ini pertama. Saudara-saudara. Kedua, mengenai aborsi. Kalau kita melangsungkan hubungan seks dengan orang yang paling kita cintai, sesudah itu kita tidak tahan, tidak mau tunggu waktu. Terlalu cepat main. Sudah main, terjadi kehamilan. Sudah terjadi kehamilan, ini sangat mengganggu nama baik kita. Sangat mengganggu kehormatan orang tua kita. Sangat mengganggu rencana studi atau rencana hidup kita. Wah, akhirnya kita coba bicara. Dua orang mengatakan, mau ndak barang yang di rahimku ini? Kita buang, lalu menurut rencana kita jalan terus dengan baik-baik. Atau kita pelihara, akhirnya hancur-hancuran. Studi tidak beres, papa mama marah, keluarga berantakan, nama rusak. Kebanyakan orang berdosa, mereka akan mengambil sikap. Sudah, gugurkan anak aja. Toh dia belum jadi orang kok. Dia belum lahir kok. Tidak ada orang tahu kok. Ini akan mengganggu kita kok. Kok itu. Ini semua berdasarkan egois. Dan berdasarkan sesuatu ketidaktanggung-jawaban. Saya berkata tidak boleh aborsi semua. Tidak boleh aborsi. Aborsi adalah pembunuhan. Aborsi membunuh seorang yang belum jadi tetapi memang bibitnya orang. Potensinya orang adalah benih orang. Aborsi adalah pembunuhan kepada orang yang tidak mempunyai kekuatan melawan kita. Ini sangat tidak adil. Engkau berani membunuh orang yang tidak bisa melawan engkau. Hanya karena engkau mempunyai kekerasan, mempunyai kekuatan. Engkau mempunyai wewenang lebih besar daripada dia. Engkau mencabut kesempatan dia dibesarkan. Engkau mencabut kesempatan dia dilahirkan. Engkau mencabut kesempatan dia menjadi manusia. Dengan satu presupposisi. Dia toh dah tahu apa-apa. Dia belum menjadi orang. Dia toh hanya satu bibit saja. Saudara-saudara, di hadapan Tuhan Allah, manusia tidak diukur dari usianya, daripada sudah lahir belum, daripada dia itu sudah bisa membela diri atau tidak. Sehingga aborsi tetap adalah pembunuhan. Dan di dalam hal ini, kalau kita teruskan lagi, bagaimanakah dengan orang yang diperkosa? Kalau diperkosa berarti dipaksa bibit orang yang tidak dicintai sudah masukkan tubuh seorang perempuan. Dan perempuan itu tidak bersalah. Dia tidak pernah mengasihi orang itu. Apakah dia harus bertanggung jawab untuk bibit orang lain yang dipaksakan masukkan tubuh dia? Di dalam hal ini saya sudah pernah menjawab pada waktu tahun 98.
Ada orang yang tidak tahan. Ada orang yang belum Kristen. Ada orang yang tidak bisa menerima ini. Kalau mereka lemah imannya, mereka mengaborsi. Tuhan mengerti, tapi ini tetap berdosa. Bagaimanapun kita tidak setuju aborsi. Tapi kita harus tahu aborsi ada kondisi yang sangat berbeda. Orang yang saling mengasihi dan bersetubuh, akibatnya mendapatkan bibit untuk besar menjadi anak. Lalu mereka mengaborsi. Mereka adalah orang egois karena mereka menikmati seks dan tidak peduli apa yang terjadi. Sesudah terjadi sesuatu hal merasa diganggu, mereka ambil keputusan untuk musnahkan gangguan itu. Dan mereka adalah orang yang tidak bertanggung jawab kepada diri, kepada Tuhan, kepada bibit yang di dalam rahim itu. Maka di dalam agama Kristen kita tidak boleh menyetujui aborsi. Kasus yang ketiga. Di dalam menemukan anak itu akan menjadi anak cacat. Karena hereditas. Atau karena sesuatu kekurangan sehingga tidak mungkin dilahirkan menjadi orang yang sehat dan normal. Lalu bagaimana? Saya percaya tetap kita harus membiarkan dia lahir. Lalu tidak lama kemudian dia mati atau dia cacat, kita minta Tuhan pakai hal ini untuk menjadi satu keimbangan di dalam seluruh masyarakat. Kadang-kadang melalui satu orang yang cacat, menggugah hati nurani ribuan orang. Itu cara Tuhan mengimbangkan seluruh masyarakat ini. Asal kecacatan itu bukan dihasilkan oleh kelalaian kita. Saya ketemu di Semarang ada satu orang mempunyai 5 anak. Semua bagus luar biasa. Mukanya bagus, semua bisu. Perempuan bisu, laki bisu. Saya tanya kenapa begitu. Mereka memberi jawaban benar tidak. Secara ilmiah saya tidak tahu. Saya cuma dengar. Karena waktu melahirkan anak. Sudah hamil, mereka tidak mau anak itu. Makanya dikasih obat kina yang banyak sekali. Supaya gugur secara natural. Tidak usah ke dokter. Akhirnya karena di dalam rahim bayi itu begitu kuat. Semua tidak mati. Semua tidak gugur. Semua lahir. Setelah lahir semua cacat. Semua bisu. Apakah benar saya tidak tahu ya. Saya coba bicara sama saudara. Kalau engkau pakai cara yang tidak normal untuk menghabisi satu jiwa. Ini adalah tidak bertanggung jawab. Tidak bisa. Sedangkan orang tidak Kristen. Dia tidak ada iman. Orang Kristen pun saya kira kurang sedikit orang beriman. Untuk bisa tahan menerima satu bibit yang diperkosa. Untuk menjadikan dia anak lalu dipelihara. Kalau engkau memang tidak bisa terima. Saya hanya bisa katakan Tuhan mengerti kesusahanmu. Tapi hati kita tetap tidak setuju aborsi. Ini kedua. Ketiga mengenai eutanasia. Orang tua boleh dimatikan karena tidak bisa ada pengharapan kesembuhan lagi. Saya membicarakan dengan 2 kalimat. Satu minggu depan kita teruskan lagi. Yaitu jangan ditolong secara tidak alamiah. Sehingga mempertahankan waktu kematian hanya dengan sesuatu emosi perasaan manusia. Itu sebab kalau manusia harus mati secara alamiah. Dengan rela kita serahkan dia kembali kepada Tuhan. Tapi kalau sudah tidak rela kita pakai cara untuk secara tidak alamiah memperpanjang hidupnya. Akibatnya adalah kita harus eutanasia. Itu sesuatu hal yang sangat tidak bertanggung jawab. Hari ini waktu sudah sampai, saya sampai di sini dulu. Minggu depan kita memberikan penjelasan dan mungkin minggu depan, khusus hanya minggu depan, kita menerima pertanyaan untuk yang ke-6 ini supaya menjadi tuntas. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami penuh perasaan takut dan perasaan tanggung jawab kepada Tuhan. Karena Engkau telah menciptakan manusia sebagai peta teladan Tuhan yang diberi hidup dari atas. Kami berdoa kiranya kami sungguh-sungguh mengerti firman-Mu. Dan kami tidak hidup sembarangan. Kami hidup memuliakan Tuhan. Kami hidup
memfaedakan sesama. Kami hidup menjalankan perintah. Kami hidup mematukan kehendak Tuhan. Pimpinlah kami selangkah demi selangkah. Supaya pikiran kami dipenuhi oleh Roh-Mu yang kudus. Dicerahkan oleh kebenaran yang diwahyukan. Dan dipimpin langkah-langkah kami di dalam jalur yang Tuhan tetapkan. Dengar doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin.